pagi, oma-oma, bapak ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Hari ini tanggal 20 Oktober 2013 kembali lagi bersama saya Poli. Saya didampingi saudara kecil saya, Kali Christine dan Romo. Saya Romo Maksi. Oma ini. Iya, apa Roma? Iya. Baik. Hari ini kita berkumpul bersama dalam acara Oke, hari ini Orang Kudus hari ini. Hari ini tanggal 20 Oktober 2023 kita akan berbincang-bincang dan meneladani lebih lanjut tentang salah satu kisah hidup sosok dari Santa Maria Bertilla Boscardin. Iya, mungkin boleh Romo bisa langsung ceritakan siapa sih sosok di balik Santa Maria ini. Baik, selamat pagi semuanya. Pagi, Romo. Selamat pagi juga Opa dan Oma, para pemirsa yang menyaksikan acara ini. Sebagaimana tadi disampaikan, jadi hari ini kita mencoba untuk sedikit mengenal tentang salah satu orang kudus yang dirayakan pada hari ini, yaitu Santa Maria Bertilla. Dia hidup dari tahun 1888 sampai dengan meninggal di tahun 1922. Kisah hidupnya, ketika dia lahir, dia berasal dari wilayah Italia Utara, di wilayah Veneto. Ketika lahir, dia dibaptis dengan nama Anna Francesca Boscardin. Boscardin nama famnya, namanya panggilan dulu awal ketika sebelum masuk biara, dia bernama Anna. Dilukiskan dalam kisah hidupnya ketika dia masih kecil, dia diasuh oleh orang tua, oleh keluarga yang bapaknya itu digambarkan seorang yang pemabuk, sekalipun mereka punya tradisi, keluarga mereka punya tradisi dalam kehidupan iman Katolik, sehingga dia sudah mulai mengenal tentang iman Katolik sejak dari kecil. Tetapi dilukiskan bahwa Anna ketika masih kecil dilukiskan dan digambarkan punya kemampuan otak yang agak lemah, sehingga ketika dia bersekolah oleh teman-temannya dia dikasih nama poyokan, diejek gitu dengan nama Anna Deloca. Itu bahasa Italia artinya Anna si angsa, untuk menunjukkan bahwa seperti si angsa itu dalam itu digambarkan binatang yang secara berpikir kurang. Sehingga dia digambarkan punya kehidupan sebagai anak-anak, dia punya kehidupan yang baik, memiliki teladan yang baik, tetapi secara kemampuan dia kurang. Yeah. Tetapi ini tidak melemahkan niat dan tekadnya untuk belajar, dan dia belajar dengan sekalipun supaya berjuang dia bisa menyelesaikan sekolahnya, lalu kemudian memutuskan untuk menjalani panggilan sebagai seorang biarawati. Lalu dia masuk dalam biara suster-suster Santa Dorothea. Sehingga ketika dia masuk suster, waktu itu zaman dimana ketika masuk biara mereka mengganti nama supaya mereka bisa katakanlah meniru teladan dari santo atau santa yang mereka ambil namanya itu. Jadi dia mengambil nama Maria Bertilla, sehingga kita kenalkan hari ini perayaan peringatan tentang dia itu Santa Maria Bertilla. Terus famnya masih juga disebutkan Santa Maria Bertilla Boscardin. Nama sebenarnya adalah Anna Francisca. Anna Francisca. Ketika dia menjalani kehidupan sebagai biarawati, dia punya latar belakang sebagai seorang yang sekolahnya di bagian keperawatan. Kesehatan di bagian kesehatan. Sehingga ketika dia menjalankan tugas sebagai seorang biarawati, dia menjalankan tugas dalam bidang kesehatan. Apalagi pada waktu itu, kita tahu pada tahun 1914 sampai dengan 1918 itu terjadi Perang Dunia Pertama di wilayah Eropa. Perang Dunia Pertama di wilayah Eropa, termasuk di wilayah Italia. Dan Santa Maria Bertilla ini dia hidup di wilayah Italia bagian utara, di daerah Veneto, di mana satu kota Treviso, kota tempat dia tinggal itu menjadi kota yang menjadi medan peperangan pada waktu Perang Dunia Pertama. Dan dia mendapat tugas dan pelayanan panggilannya adalah membantu merawat para korban perang, tentara ataupun juga orang atau masyarakat sipil yang terkena dampak dari perang, lalu pada mereka luka dan lain sebagainya.
dia salah satu dari perawat yang bertugas untuk membantu mereka yang mengalami dampak akibat peperangan Perang Dunia Pertama. Dan rupanya dia memiliki dedikasi yang kuat, yang besar, sehingga dia dikenal punya semangat pelayanan terhadap para korban perang yang sangat dikagumi oleh banyak orang. Mengagumi dia karena dia rela untuk melayani mereka yang mengalami sakit akibat atau fisik terluka akibat perang. Sampai akhirnya dia meninggal dalam usia yang muda. Tetapi setelah selesai Perang Dunia Pertama itu selesai tahun 1918, tahun 1918, lalu Diani meninggal tahun 1922. Kisah hidupnya itu menunjukkan bagaimana ada kesetiaan dalam karya pelayanan. Memang tugasnya dia sebagai dalam bidang kesehatan, tetapi kalau itu tidak ditunjang oleh semangat dedikasi dan pelayanan yang kuat, pasti ceritanya lain. Iya, betul. Hanya karena memang Maria Bertilla ini dalam menjalankan tugas pelayanannya ditunjang oleh dedikasi untuk pelayanan secara total, juga karena memiliki iman dan keyakinan sebagai seorang biarawati, ini membuat dia mampu menjalankan tugas dan karya pelayanan dalam bidang kesehatan, khususnya untuk membantu mereka yang mengalami dampak akibat perang pada waktu. Apakah disebutkan Romo bagaimana Santa Maria ini meninggalnya, atau soalnya Romo sempat menyebutkan bahwa dia meninggalnya itu muda ya? Usia muda. 4 tahun setelah perang selesai. Ya, 4 tahun setelah perang selesai. Tidak disebutkan secara pasti apakah dia meninggal. Yang jelas bahwa dia tidak meninggal sebagai martir. Oke. Dia meninggal boleh jadi mungkin karena sakit, apalagi waktu itu dia membantu melayani orang-orang yang sakit. Bisa jadi dia juga ketularan ada sakit tertentu yang membuat dia tertular sehingga dalam usia muda, apalagi di tahun itu tahun 1918 belum secanggih teknologi sekarang ya, belum maju, belum semaju sekarang. Betul, iya. Melihat korban itu bisa shock loh. Iya. Kalau nggak biasa susah. Betul. Iya. Kan korban itu perang itu mungkin hampir katanya kotanya ya. Ya. Itu pusat. Salah satu tempat di wilayah Italia waktu itu di Treviso. Apalagi wilayah utara Italia itu berdekatan juga dengan negara-negara yang lain, Prancis, Austria, itu negara-negara yang terlibat dalam Perang Dunia Pertama, sehingga kota Treviso, kota tempat dia bertugas itu kena dampak perang, terjadi pertempuran di daerah itu. Mungkin Oma, adakah pertanyaan yang disiapkan untuk Romo, atau mungkin Romo mau menambahkan? Apa yang dimaksud dengan dibeatifikasi dan dikanonisasi? Oke, beatifikasi dan kanonisasi. Beatifikasi sesuai dengan namanya ada beatunya. Itu proses untuk menetapkan seseorang menjadi beato atau beata. Ini ada prosesnya sehingga nanti kemudian kita tahu ada beato ini, beata ini nama. Atau lalu kemudian kanonisasi itu dulu tingkat di atasnya beatifikasi. Proses untuk menetapkan seseorang menjadi santo atau santa. Sehingga ketika orang-orang yang punya cara hidup selama dia hidup itu adalah cara hidup yang baik. Lalu kemudian ketika dia meninggal, ada orang-orang yang mengalami katakanlah sakit, mereka berdoa minta bantuan dari orang yang sudah meninggal itu. Dan kemudian terjadi mujizat bahwa orang itu sembuh. Nah, data itu kemudian dikumpul sebagai salah satu alasan untuk melakukan proses beatifikasi tadi. Yang kemudian kalau setelah beatifikasi, kumpulkan lagi data-data yang lain tentang peristiwa mujizat yang ada, untuk kemudian diangkat dalam kanonisasi untuk menjadi santo atau santa. Itu prosesnya. Prosesnya namanya beatifikasi, namanya kanonisasi. Siapa yang buat proses itu? Tim yang dibentuk dalam kepausan. Tim dari Vatikan yang dibentuk untuk pergi menyelidiki peristiwa atau orang-orang itu, termasuk menanyakan orang-orang yang kenal dari tokoh yang mau dikanonisasi atau yang mau dibeatifikasi. Atau memperingati Santa Maria Bertilla, sudah disebut santa, berarti dia sudah melewati proses beatifikasi, lalu kemudian proses kanonisasi. Dan ini ditetapkan dalam sebuah
perayaan Ekaristi Syukur yang dibuat oleh Paus di Vatikan. Biasanya nanti Paus yang akan tetapkan ini beatifikasi untuk orang ini menjadi beato atau beata lah, atau ini misa kanonisasi untuk beato ini supaya dia naik menjadi santo atau santa. Panjang berarti prosesnya ya Romo ya. Prosesnya lumayan panjang. Gak instan langsung jadi santo. Iya. Juga pengumpulan datanya Perlu waktu. Ya, perlu ada ya istilahnya ada tim, jadi mereka buat penyelidikan menanyakan. Kebayang sih itu waktunya pasti bakal lama banget nggak sih? Iya. Ya bertahun-tahun. Ada yang cepat, ada yang lama. Ada yang cepat, ada yang lama. Ada yang lama. Betul. Tergantung dari prosesnya. Kalau memang banyak orang yang punya kesaksian, berarti cepat dia. Banyak orang punya kesaksian, saya berdoa dengan bantuan dia ini, saya sembuh. Yang satu juga bilang, saya sembuh. Semakin banyak kesaksian, makin cepat. Dan mungkin Ibu Poli ada pertanyaan atau ada yang mau ditambahkan? Cukup oke. Cukup ya. Terima kasih juga. banyak, Romo. Terima kasih juga Oma. Terima kasih banyak Oma. Mungkin sebelum kita tutup boleh dipimpin dalam Baik. doa. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih tak henti-hentinya untuk seluruh kebaikan dan berkat yang masih Engkau limpahkan kepada kami dari waktu ke waktu sampai saat ini. Pada hari ini kami secara khusus mau merenungkan pengalaman hidup dari orang kudus-Mu, Santa Maria Bertilla, yang menunjukkan pengalaman hidupnya khususnya dalam tugas dan karya pelayanannya yang membantu orang-orang yang ditimpa kesulitan ataupun juga sakit akibat bencana Perang Dunia Pertama pada waktu itu. Dengan semangat pelayanan pengabdian yang luar biasa, Santa Maria Bertilla menunjukkan keteladanan ini untuk kami sampai dengan saat ini. Semoga keteladanannya tentang pelayanan dan komitmen dan juga tentang iman akan Yesus Kristus yang mengutusnya membawa kami juga untuk boleh meneladani dalam kehidupan kami masing-masing. Dampingilah kami selalu ya Tuhan dengan rahmat dan berkat-Mu untuk mengikuti teladan orang kudus-Mu yang Kau berikan kepada kami. Doa dan permohonan ini kami haturkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santa Maria Bertilla, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Dan Terima Oma. kasih juga. Baik Bapak Ibu, Oma Opa dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus, itulah perbincangan kita pada hari ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di akun Sosietas Santa Clara, dan nantikan video-video kami berikutnya di acara Oke, Oke, hari ini, Orang Kudus hari ini.